Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dharma Channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K. Oke, teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang materi pedagogik P3K dari berbagai mapel tentunya ya, supaya nanti lebih menguatkan teman-teman gitu ya. Setiap hari kita akan berikan materi-materi sehingga teman-teman nanti akan istilahnya itu terpicu ya, pemikirannya akan terpicu sehingga nanti ketika tes seleksi P3K itu akan menjadi sangat mudah gitu ya. Nah, kalau tahu kuncinya berarti nanti kan tinggal pas ketika mengerjakan soal P3K kan tinggal ini jawabannya ini jawabannya ini begini ya. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Silahkan disimak, siapkan kopinya atau tehnya atau apapun yang membuat Anda itu nyaman, merasa nyaman dalam belajar gitu ya teman-teman ya. Kita mulai saja. Oke, perhatikan pernyataan berikut. 1. Pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. 2. Pengetahuan tentang bentuk yang lebih kompleks dan terorganisasi. 3. Pengetahuan tentang terminologi dan detail serta elemen yang lebih spesifik. 4. Pengetahuan tentang elemen terpisah dan memiliki cirinya sendiri. 5. Pengetahuan tentang jenis, bentuk, dan alternatif pemecahan masalah. 6. Pengetahuan tentang teknik, metode, spesifik suatu subjek. Menurut Anderson dan Caldwell, ya, pernyataan di atas termasuk dimensi pengetahuan prosedural ditunjukkan dengan nomor titik-titik. Jadi teman-teman, ini saya sarankan untuk teman-teman itu memahami, benar-benar memahami untuk konteks perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik, termasuk pada ranah kognitif sendiri ada ranahnya tersendiri ya. Jadi pada kognitif itu ada spesifikasinya, ada ranahnya gitu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu bagaimana ranah pengetahuan kognitif itu, ranah pengetahuan itu apa saja kira-kira gitu ya teman-teman ya. Yang pertama itu kognitif yang bagian faktual. Itu ada 3 jenis ya, 2 jenis. Yang pertama pengetahuan tentang terminologi. Terminologi itu istilah kata atau asal kata. Pengetahuan tentang istilah intinya begitu. Meliputi ya kadang-kadang nama-nama, simbol-simbol verbal, non verbal, misalkan kata-kata. Misalkan ini buku, ini apa, itu namanya pengetahuan faktual. Angka, nah, tanda-tanda dan gambar-gambar, itu pengetahuan tentang istilah atau terminologi. Yang kedua, pengetahuan yang detail dan elemen spesifik. Ini misalkan peristiwa, misalkan tempat, orang, tanggal, sumber informasi dan semacamnya. Ini termasuk jenis-jenis pengetahuan faktual. Jadi ranah pengetahuan yang pertama adalah pengetahuan faktual. Ranah pengetahuan yang kedua adalah konseptual. Pengetahuan konseptual itu apa sih? Yang pertama yang dinamakan pengetahuan konseptual itu pengetahuan tentang klasifikasi, pengklasifikasian, pengkelompokan, pengkategorian gitu ya. Bisa meliputi kategori, kelas, pembagian, penyusunan spesifik yang digunakan dalam pokok bahasan yang berbeda gitu ya. Kemudian yang kedua adanya unsur prinsip dan generalisasi, cenderung mendominasi suatu disiplin ilmu akademis dan digunakan untuk mempelajari fenomena memecahkan masalah dalam disiplin ilmu. Ini contohnya prinsip dan generalisasi ini ya pengetahuan tentang teori. Jadi yang pertama tadi pengetahuan tentang bagaimana klasifikasinya, yang kedua teorinya bagaimana. Yang ketiga pengetahuan teori model struktur. Ya, model juga struktur juga. Meliputi pengetahuan mengenai prinsip-prinsip, generalisasi bersama dengan hubungan-hubungan di antara mereka. Ya. Ada 3 jenis itu ya, pengetahuan konseptual, ada pengetahuan klasifikasi, kategori, pengetahuan prinsip dan generalisasi, pengetahuan teori, model, struktur. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural juga dibagi menjadi 3 jenis ya, kira-kira seperti apa? Iya, kita lihat. Pengetahuan yang pertama adalah keahlian dan algoritma. Algoritma itu langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu ya, langkah-langkah. Yang kedua, pengetahuan tentang teknik dan metode spesifik suatu subjek. Ya, teknik dan metode spesifik suatu subjek itu ya pengetahuan secara luas merupakan hasil dari konsensus, pertujuan, norma disipliner, ya, ada macam-macam itu ya, dibaca sendiri. Kemudian yang ketiga, pengetahuan tentang kriteria. Untuk menentukan kapan menggunakan cara ini, kapan menggunakan cara itu. Ini cara menggunakan prosedur. Itu intinya ya. Pengetahuan prosedur itu intinya adalah bagaimana melakukan sesuatu. Yang meliputi keahlian, algoritma, teknik, metode, dan kriteria. Yang terakhir adalah pengetahuan metakognitif. Ini yang paling tinggi teman-teman. Yang meliputi pengetahuan tentang strategi. Jadi pengetahuan strategi itu pengetahuan mengenai strategi
pembelajaran berpikir bagaimana memecahkan masalah, ini masuknya di metakognitif. Kemudian pengetahuan mengenai tugas-tugas kognitif, ya, misalkan pengetahuan kontekstual, kondisional. Jadi para peserta didik itu mengembangkan pengetahuan mengenai strategi pembelajaran dan berpikir. Pengetahuan ini mencerminkan strategi umum nih, ya. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan tentang diri, jadi kesadaran diri, kewaspadaan diri mengenai keluasan dan kedalaman dari dasar pengetahuan dirinya, gitu ya. Jadi ada 3 itu, pengetahuan strategi, pengetahuan tugas kognitif, pengetahuan diri. Dari situ kita bisa menjawab, ya, soal tadi, ya. Menurut Anderson dan Cadwell, pernyataan yang menunjukkan dimensi pengetahuan prosedural, ya, ranah pengetahuan prosedural itu yang mana? Kita akan cek satu persatu, gitu ya. Pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, ini jelas, ini pengetahuan prosedural. Pengetahuan tentang bentuk yang lebih kompleks terorganisasi, ini bentuk kompleks terorganisasi, ini berarti unsurnya adalah teori, berarti ini maksudnya konseptual. Pengetahuan tentang terminologi atau istilah, tadi kita sudah bahas ya, tentang istilah berarti faktual. Pengetahuan tentang elemen terpisah memiliki cirinya sendiri, ini berarti ya sama dengan terminologi, gitu ya, faktual juga. Pengetahuan tentang jenis bentuk alternatif mencari pemecahan masalah, ini karena tentang jenis bentuk dan alternatif dalam memecahkan masalah, ini masuknya di metakognitif. Pengetahuan tentang teknik metode spesifiknya, teknik metode spesifik ini prosedural, gitu ya. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B, 1 dan 6, gitu. Berikutnya, tanpa komunikasi, seseorang tidak akan pernah menyadari bahwa dirinya adalah manusia. Melalui pesan yang disampaikan orang lain terhadap dirinya, manusia baru mengenal siapa dirinya. Nah, hal ini berkaitan dengan fungsi dari komunikasi, yaitu titik-titik. Apakah memupuk hubungan, melangsungkan kehidupan, pembentukan konsep diri, menyatakan eksistensi diri, atau pembentukan eksistensi diri. Oke, kita akan bahas ini ya. Oke, untuk menjawab tadi soal yang tadi, kita berarti harus belajar bagaimana fungsi atau tujuan dari komunikasi. Tujuan dari komunikasi yang pertama itu pembentukan konsep diri. Nah, teman-teman, ini saya harapkan untuk memahami masing-masing dari fungsi komunikasi. Memahami, ya, kalau bisa menghafal ya, tapi juga dipahami. Yang pertama adalah pembentukan konsep diri. Ya, dimana pembentukan konsep diri ini pandangan kita mengenai siapa diri kita. Jadi tanpa komunikasi itu kita tidak akan tahu bahwa kita itu manusia. Jadi melalui dari pesan atau komunikasi dari pesan yang disampaikan oleh orang lain, kita punya kesadaran, oh siapa diri kita. Itu namanya pembentukan konsep diri. Ya. Yang kedua, menyatakan eksistensi diri. Itu artinya kita itu memperkenalkan diri kita. Ya lewat komunikasi. Ya, siapa diri kita itu kita kenalkan ke orang lain melalui komunikasi. Jadi kalau bedanya antara pembentukan konsep diri itu, kalau konsep diri kita itu dari pesan orang lain, kita sadar siapa diri kita. Kalau menyatakan eksistensi diri, kita memberitahu orang lain, ini loh siapa saya itu, ini seperti ini, gitu ya. Kemudian yang ketiga, melangsungkan konsep kehidupan. Artinya apa? Bahwa komunikasi ini melalui sentuhan orang tua pada kita sebagai upaya respon atas keinginan bayi melalui tangisannya. Jadi melalui proses komunikasi itu orang tua itu banyak mengajarkan anak-anak tentang arti kasih sayang, bagaimana mana cinta, rasa hormat, rasa bangga, itu komunikasi dari orang tua ke anak. Nah, kita wariskan terus menerus seperti itu, gitu ya. Itu namanya melangsungkan kehidupan. Proses melangsungkan kehidupan yaitu melakukan komunikasi antara orang tua kepada anak untuk mengajarkan arti kasih sayang, makna cinta, rasa hormat, rasa bangga, dan seterusnya. Oke, kemudian memupuk hubungan. Artinya apa? Melalui komunikasi itu kita dapat memenuhi kebutuhan emosional kita. Jadi setiap manusia itu punya kebutuhan emosional, juga kebutuhan intelektual. Jadi dengan adanya komunikasi, maka apa yang ada pada diri kita, emosi apa, kemampuan apa, seperti apa diri kita itu kita bisa tunjukkan kepada orang lain, gitu ya. Kemudian mengekspresikan perasaan, itu juga wujud dari komunikasi itu tujuannya memang mengekspresikan perasaan. Apakah kita sedang marah, kita benci, kita apa, itu lewat komunikasi kita bisa mengekspresikannya. Kemudian komunikasi yang terakhir fungsinya sebagai fungsi instrumental.
Artinya fungsi instrumental itu fungsinya sebagai alat ya untuk menginformasikan pesan. Itu secara umum gambarannya seperti itu. Ada 6 fungsi tujuan komunikasi: pembentukan konsep diri, menyatakan eksistensi diri, melangsungkan kehidupan, memupuk hubungan, mengekspresikan perasaan, dan fungsi instrumental gitu ya. Oke, kembali ke soal. Jadi, kalau di sini itu tanpa komunikasi seseorang tidak akan pernah menyadari bahwa dirinya adalah manusia. Melalui pesan yang disampaikan orang lain terhadap dirinya, manusia baru mengenal siapa dirinya. Ini berarti kita lihat saja opsi pilihan gandanya gitu ya. Yang tidak ada, tidak termasuk fungsi dari komunikasi adalah pembentukan eksistensi diri. Ini jelas tidak ada ya. Adanya pembentukan konsep diri. Kemudian menyatakan eksistensi diri gitu ya. Jadi tidak mungkin jawabannya E. Ini ada 2 kemungkinan, yaitu pembentukan diri dan menyatakan eksistensi diri. Tadi kita sudah bahas gitu ya. Jadi bedanya apa? Kalau pembentukan konsep diri itu kita tahu siapa diri kita dari orang lain yang memberitahu kita. Kalau menyatakan eksistensi diri, kita memberitahu orang lain tentang siapa diri kita. Ini bedanya begitu ya. Jadi kalau pada soal seperti ini, maka jawaban yang paling tepat adalah pembentukan konsep diri. Lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan hal berikut ini: lingkungan rumah, kemampuan akademik, kebiasaan belajar, motivasi, sosial ekonomi, perilaku, keterampilan, sikap. Guru perlu memahami karakter peserta didik untuk kesuksesan pembelajaran yang ditunjukkan dengan nomor titik-titik. Jadi, mana yang merupakan karakter peserta didik? Nah, teman-teman, kita sudah belajar ya, apa saja yang menjadi karakteristik peserta didik. Jadi, masing-masing peserta didik itu unik, punya karakter tersendiri gitu ya. Ya, karakteristik didik peserta didik apa saja? Nah, kita sudah pernah belajar ini. Gaya belajar, kultural, etnis, minat, status sosial, kemampuan awal, motivasi, perkembangan kognitif, gaya belajar, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan perkembangan motorik. Kalau gaya belajar itu terkait dengan kebiasaan bagaimana cara belajar. Kalau kultural berhubungan dengan masing-masing dari peserta didik berasal dari budaya yang berbeda, kesenian yang berbeda, gitu ya. Kalau etnis berasal dari ras-ras yang mungkin berbeda, misalkan ras Jawa, ras Sunda. Kalau minat hubungannya dengan bagaimana menjadikan siswa itu senang, tertarik, ya, mau berpartisipasi, itu minat. Kalau status sosial, karakteristik peserta didik status sosial hubungannya dengan jabatan, pekerjaan, status sosial, status ekonomi. Ini maksudnya di status sosial ya. Kemampuan awal itu hubungannya dengan kemampuan intelektual, teman-teman ya, intelektual awal, kecerdasan awal yang dibawa. Kemudian motivasi hubungannya dengan apa yang mendorong siswa itu untuk mempelajari sesuatu. Kalau perkembangan kognitif ini sama dengan perkembangan intelektual gitu ya. Masing-masing peserta didik juga berbeda. A, B memiliki kemampuan intelektual yang berbeda-beda, maka perkembangan kognitifnya juga berbeda. Ya, gaya belajar tadi sudah ya, kita tulis lagi ya. Kemudian perkembangan emosi. Jadi setiap siswa itu punya emosi yang berbeda-beda. Gitu ya. Kematangan emosinya juga berbeda-beda. Gitu. Kalau perkembangan sosial hubungannya dengan bagaimana siswa itu berinteraksi dengan satu sama lain ya. Bisa pengaruhnya banyak, bisa dari keluarga, bisa dari lingkungan pendidikan, bisa dari lingkungan masyarakat gitu ya. Kemudian perkembangan moral sudah tentu kita sudah mempelajarinya ya. Ada anak usia bawah, misalkan anak usia bawah itu hubungannya dengan obedience and punishment ya. Kemudian menilai baik buruk seseorang dari tertib sosial yang berlaku. Kita sudah pernah belajar ini ya. Kemudian perkembangan motorik itu ada motorik kasar dan motorik halus. Nah, kita akan bahas ini soalnya. Ini mohon maaf ya, kemarin ada pembahasan soal seperti ini dan saya mengakui bahwa ini ternyata tidak pas ya. Ya, kunci jawabannya di LMS tidak pas dan saya tidak menyadari hal itu ketika pertama, makanya saya berikan revisi untuk soal ini ya. Nah, kita harus belajar lebih mendetail, lebih mendalam, meskipun nanti juga agak rumit nanti. Nanti kita akan jelaskan begini. Oke, yang pertama adalah lingkungan rumah. Lingkungan rumah itu terkait dengan perkembangan sosial, teman-teman. Kita tadi sudah mengatakan bahwa perkembangan sosial itu dipengaruhi oleh bagaimana lingkungan sekolah, bagaimana lingkungan rumah, lingkungan masyarakat. Itu hubungannya dengan perkembangan sosial. Kemudian kemampuan akademik ini berhubungan dengan perkembangan kognitif dan kemampuan awal. Ya, dua-duanya ada. Kebiasaan belajar, bagaimana siswa belajar, ini hubungannya dengan gaya belajar.
Motivasi ini juga tentunya ini pas ya, motivasi. Sosial ekonomi ini jelas ya, sosial ini tentang status sosial. Perilaku, keterampilan, dan sikap itu tidak tercantum pada salah satu dari karakteristik peserta didik yang kita pelajari. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Mana target kompetensi yang tepat pada kompetensi dasar menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Nah, kita akan belajar bagaimana menentukan target kompetensi. Tentunya kita sudah belajar kemarin-kemarin ya, sudah banyak sekali kita pelajari tentang bagaimana menentukan target kompetensi. Ya, kita lihat yang opsi A. Menghubungkan ciri, ada dua ya, opsi A itu menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi, menganalisis ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Kemudian yang opsi B itu hanya satu, yaitu menganalisis ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Opsi C ada dua, menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dengan kesehatan reproduksi, menghubungkan ciri pubertas pada perempuan dengan kesehatan reproduksi. Yang opsi D ada tiga, menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki, menghubungkan ciri pubertas pada perempuan, menghubungkan ciri pubertas dengan kesehatan reproduksi, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di antara A, B, C, D ini mana yang cocok dijadikan sebagai target kompetensi untuk menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi ini ya. Oke, sebelum kita menuju bagaimana cara untuk menentukan target KD, kita lihat dulu rambu-rambu dalam menentukan target KD tentunya. Yang pertama, ini syaratnya adalah tidak merubah deskripsi pada KD. Deskripsinya tidak boleh diubah. Ya. Yang kedua, memisahkan setiap KD atau setiap kompetensi atau kata kerja pada kompetensi yang ada pada KD. Jadi kata kerjanya kita pisah dulu. Ada berapa sih itu ya. Kemudian langkah ketiganya memisahkan setiap materi. Jadi selain dari kata kerja atau kata kerja indikator kompetensi, kita juga harus memisah KD-nya, dipisah juga. Dengan syarat jika KD-nya itu bukan merupakan satu kesatuan gitu ya. Yang selanjutnya adalah memisahkan setiap proses pencapaian. Proses itu termasuk cara. Sama seperti halnya nomor 3 tadi, itu jika tidak dalam satu kesatuan. Ya, yang terakhir baru menuliskan target ya. Dengan syarat dan atau itu menjadi target yang terpisah. Harus dipisah, kalau ada dannya harus dipisah. Gitu ya. Nah, contoh menentukan target. Nah, tadi kita sudah kita tuliskan saja dulu target KD-nya, misalkan menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Kan tadi soalnya ini ya. Nah, kita lihat dulu kompetensi kata kerja kompetensinya, dilihat ini. Ini satu kata kerja kompetensi, yaitu menghubungkan. Ya. Kemudian materinya ada dua, ciri-ciri pubertas laki-laki dan ciri-ciri pubertas perempuan. Ini ada dua materi. Kemudian kategori atau caranya ada satu ya, kesehatan reproduksi. Jadi kalau kita pisah, itu menghubungkan ada satu, yang kata kerja KD-nya satu, materinya ada dua, kita taruh atas bawah, kemudian caranya ada satu. Jadi kalau kita buat KD-nya ada dua, yaitu 1 kali 2 kali 1 kan. Satu kata kerja, dua materi, satu cara. Jadi 1 kali 2 kali 1 berarti hanya 2. 2 itu apa saja ya, kita tulis dari awal. Menghubungkan ciri pubertas laki-laki dengan kesehatan reproduksi, kemudian menghubungkan ciri pubertas pada perempuan dengan kesehatan reproduksi. Ini ada dua target kompetensi gitu ya. Nah, berarti jawabannya yang mana? Yang dua ini. Yang dua kalau tidak A ya C. Yang A itu materinya tidak dipisah ya. Yang C dipisah. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C gitu ya teman-teman ya. Next, berikutnya perhatikan pernyataan di bawah ini. Memberikan gambaran yang tepat tentang kekuatan dan kelemahan, memberikan gambaran yang tepat tentang kelebihan dan kekurangan peserta didik, mengetahui potensi yang perlu ditingkatkan, tingkat pengetahuan, kelemahan yang perlu diminimalisasi, kondisi sosial peserta didik. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, guru dapat memahami potensi peserta didik dengan cara yang ditunjukkan dengan nomor titik-titik. Oke teman-teman, soal ini sudah pernah kita bahas, tapi ternyata baru pengetahuan yang masuk ini ya.
baru saya dapat referensi yang masuk tentang bagaimana sih memahami fungsi potensi peserta didik. Jadi ini merupakan revisi dari yang lalu gitu ya, tidak apa-apa ya. Kita harus banyak belajar ya, supaya nanti kalau semakin banyak belajar nanti semakin paham gitu ya. Jadi jangan lupa untuk menyaksikan semua video. Jadi kalau videonya semuanya disaksikan kan kita tinggal enak gitu ya. Dan jangan terlalu percaya pada kunci jawaban LMS karena itu menjebak kita. Gitu ya. Oke, kita akan bahas bagaimana sih cara memahami potensi peserta didik. Coba simak penjelasannya berikut ini. Oke, kita akan bahas satu persatu bagaimana manfaat memahami potensi peserta didik bagi kita sebagai pendidik, sebagai guru gitu ya. Yang pertama, dengan memahami potensi peserta didik maka kita akan tahu gambaran ya, gambaran yang tepat tentunya sesuai analisis ya. Kekuatan dan kelemahan. Ya, kekuatan dan kelemahan masing-masing peserta didik itu tahu gitu ya. Kemudian yang kedua, kita akan mengetahui kelebihan dan kekurangan. Jadi kekuatan peserta didik, kelemahan peserta didik tahu. Kemudian kelebihan peserta didik, kekurangan peserta didik juga tahu. Kemudian yang ketiga, itu dengan mengetahui kekuatan dan kelebihan dari peserta didik, maka kita tahu kira-kira potensi apa yang bisa ditingkatkan. Kita akan tahu bagaimana potensi siswa yang masih tersembunyi itu ya. Itu agar ditingkatkan gitu ya. Kemudian kalau kita mengetahui ada kelemahan, ada kekurangan peserta didik, maka kita akan mengetahui kelemahan-kelemahan apa dan kita punya counternya ya, caranya untuk meminimalisasi dari kelemahan dan kekurangan peserta didik itu. Yang terakhir, dari 1, 2, 3, 4 maka guru itu bisa merencanakan pembelajaran yang pas. Jadi paham tentang potensi peserta didik, tahu kekuatan kelemahan, kekurangan kelebihan, bagaimana melihat potensi yang perlu ditingkatkan, kemudian mengetahui bagaimana cara meminimalisasi kelemahan dari masing-masing siswa, maka guru dapat melakukan perencanaan pembelajaran yang tepat. Ya. Merencanakan pembelajaran yang tepat, bisa kreatif, efektif, ya, agar peserta didik itu mencapai prestasi terbaiknya sesuai dengan potensinya gitu ya. Ada 5 manfaat ini, silakan teman-teman itu paham gitu ya. Jadi banyak membaca gitu, intinya banyak membaca. Nah, dari deskripsi penjelasan yang sudah saya berikan, kita bisa menjawab sekarang gitu ya. Yang ini benar ya, kita tahu kekuatan dan kelemahan dari peserta didik, masing-masing peserta didik tahu. Kemudian kelebihan dan kekurangan juga tahu. Potensi yang perlu ditingkatkan juga tahu. Ya, kalau tingkat pengetahuan tidak, kelemahan yang perlu diminimalisasi ya. Kondisi sosial peserta didik tidak itu ya. Jadi ada 1 2 4 5. 1 2 3 5. 1 2 3 5 itu ya. Nih. Suatu tahap pemahaman di mana mendapatkan ide, gagasan, pemecahan, penyelesaian cara kerja dan jawaban baru, maka hal ini merupakan tahapan kreativitas dalam titik-titik. Ini tahap mendapatkan ide, gitu ya. Apakah verifikasi, iluminasi, produksi, inkubasi, atau persiapan peletakan dasar. Oke teman-teman. Jadi sebenarnya kita sudah pernah bahas ya tentang tahap-tahap kreativitas. Yang kemarin kita menggunakan teori yang 5, ya 5. Ya, ada peletakan dasar, kemudian ada konsentrasi, kemudian ada inkubasi, iluminasi, baru verifikasi. Nah, pada versi yang lain ada yang menyebutkan hanya 4 cara. Kita akan bahas satu persatu ini ya. 4 cara ini menurut Wallace gitu ya, yang dikutip oleh Ali tahun 2014 ya. Ini ciri-ciri dari orang kreatif. Tahap-tahap dari orang kreatif nih ya, tahap dari orang-orang yang kreatif melakukan sesuatu itu ada tahapannya. Yang pertama itu persiapan peletakan dasar ya. Apa saja yang dilakukan dalam persiapan peletakan dasar? Itu mempelajari latar belakang masalah, mempelajari seluk-beluk problematiknya atau permasalahannya. Pada tahap ini diperlukan minat, antusiasme. Jadi kita harus membangkitkan minat, antusiasme siswa untuk mempelajari latar belakangnya. Awal ini harus minat dan antusiasme ini harus dipupuk dulu.
untuk memperoleh pengetahuan informasi sebagai persiapan untuk kreativitas. Kemudian guru perlu memberikan informasi atau pengetahuan yang memadai kepada peserta didik sebagai dasar pengembangan kreativitasnya. Kemudian tahap kedua itu namanya tahap inkubasi. Setelah tahap pertama, maka biasanya ada jeda waktu. Ya, ada jeda waktu. Makanya disebut inkubasi. Ya, mengambil waktu untuk meninggalkan masalah, istirahat sejenak lah, santai dulu lah. Ya, jadi setelah memahami persiapan peletakan dasar tadi, memahami masalahnya dan lain-lain, sebelum ini mendapatkan ide itu biasanya istirahat dulu, ya, tenang dulu, santai dulu. Mencari kegiatan yang melepaskan diri dari kesibukan pikiran gitu ya. Pada tahapan ini proses pemecahan masalah diendapkan dalam alam prasadar dulu. Kemudian setelah inkubasi atau senggang waktu, kemudian timbullah ide-ide ya. Ini namanya tahap iluminasi, di mana tahap ini disebut tahap pemahaman ide. Jadi suatu tahap mendapatkan ide, mendapatkan gagasan ya, mendapatkan gagasan dalam memecahkan masalah, bagaimana penyelesaian masalah, bagaimana cara kerja untuk menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana untuk mendapatkan jawaban baru. Itu ada di iluminasi ya, tahap mendapatkan ide, gagasan gitu ya, cara kerja dan lain-lain itu. Kemudian setelah mendapatkan ide, terus apa? Ya, tahap pembuktian atau verifikasi atau produksi. Pembuktian, verifikasi atau produksi. Nah, menghadapi dan memecahkan masalah-masalah praktis ini ya, sehubungan dengan mewujudkan ide ini, intinya pada verifikasi itu perwujudan ide. Kalau iluminasi tadi mendapatkan ide, kalau verifikasi itu tahap membuktikan ide, perwujudan ide, membuktikan gagasan yang ada gitu ya. Perwujudan ide dan gagasan kreatif menjadi karya inovatif dan kreatif. Itu intinya pada tahap verifikasi produksi. Jadi ada 4 tahapan itu teman-teman. Ya, teman-teman bisa menggunakan yang ini Wallace, yang 4, bisa menggunakan yang teori yang sudah kita berikan yaitu 5. Ada ditambah lagi setelah tahap 1 itu bukan inkubasi tapi konsentrasi. Jadi tahap inkubasi, tahap persiapan, tahap konsentrasi, kemudian inkubasi, iluminasi, verifikasi, ya hampir sama lah. Nah, pada Wallace ini tahap konsentrasi dan tahap persiapan peletakan dasar itu menjadi satu. Gitu ya. Ya, kita kembali. Suatu tahap pemahaman. Ini tahap memahami mendapatkan ide tadi ya, tentu saja kita mudah menjawabnya. Kalau mendapatkan ide itu berarti iluminasi gitu ya. Indikator kunci dari kompetensi dasar menyimpulkan akibat negatif dari penggunaan natrium benzoat pada makanan terhadap kesehatan. Nah, kita belajar bagaimana menentukan indikator kunci. Jadi indikator itu ada 3 teman-teman ya. Teman-teman perlu diingat ya. Indikator ada 3, yaitu indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Kalau indikator pendukung itu level atau gradasi dari kompetensinya ada di bawah, di bawahnya kompetensi indikator kunci ya. Kalau di atasnya berarti indikator pengayaan. Nah, teman-teman perlu memahami untuk taksonomi Bloom ya, yang direvisi oleh Caldwell dan Anderson ya. Harus paham itu ya, masing-masing gradasinya. Bagaimana cara menentukan itu kita akan lihat. Yang menjadi fokus ini kata kerjanya, indikatornya kata kerjanya. Ini menyimpulkan. Langkah pertama kita lihat dulu kata kerjanya adalah menyimpulkan. Kata kerja atau indikator kompetensinya adalah menyimpulkan. Nah, menyimpulkan ini masuk dalam gradasi level yang berapa. Kemudian kita akan cocokkan di sini. Nah, karena di sini diminta untuk menentukan indikator kunci, berarti yang sama atau setara dengan gradasi menyimpulkan. Gitu ya. Paham gitu ya? Kita lihat yang A itu menganalisis, B menelaah. Menentukan ini kan kita analisis masing-masing ini masuk dalam gradasi level berapa itu ya. Oke, kita mulai dengan level-level pengetahuan bagaimana gradasi-gradasi yang ada gitu ya. C1 atau kognitif 1, level pengetahuan level paling bawah atau level 1 itu mengingat atau remembering ya. Itu artinya mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Contohnya kata kerjanya, yang perlu diingat hanya kata kerjanya teman-teman. Itu mengingat, mendaftar, mengulang, menirukan, menyebutkan, menulis, dan seterusnya gitu ya. Kemudian C2 itu ya tingkat pemahaman gitu ya, atau understanding gitu ya. Artinya apa? Membangun arti.
termasuk komunikasi lisan, tertulis, gambar. Ini contohnya kata kerja yang bersesuaian adalah menjelaskan, mengklasifikasi, mengkategori, menerima, melaporkan, dan seterusnya. Level ketiga itu mengaplikasi atau applying ya. Applying itu menggunakan prosedur ke dalam situasi baru ya. Itu misalkan menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, mengoperasikan, menentukan, melakukan, dan teman-teman harus menghafalkan itu kata kerjanya. Kemudian untuk kognitif level 4 itu lakukan analisis atau analyze ya. Analyzing ya, untuk memecah materi ke dalam bagian-bagiannya ya. Ini contohnya membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menelaah, menganalisis, menghubungkan, merasionalkan. Ini masuknya di C4 semua. C5 ini evaluating ya, atau evaluasi itu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar tertentu. Ini contohnya menyimpulkan, evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung, melakukan generalisasi, menguji, membandingkan. Nah, membandingkan itu bisa masuk tahap analisis, bisa masuk tahap evaluasi, tergantung dari keseluruhan tadi yang ada gitu ya, kekomplekannya gitu ya. Keenam, mencipta atau creating ya. Ini menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola struktur baru. Ini kata kerja yang bersesuaian, contohnya mengkonstruksi, mendesain, mengkreasi, mengembangkan, menulis. Ini juga bisa masuk di level C6, tidak hanya di C1, tergantung konteksnya itu, memformulasikan dan lain-lain. Nah, dari situ kita bisa menjawab soal yang tadi gitu ya. Indikator kunci dari kompetensi dasar menyimpulkan. Nah, ini menyimpulkan tadi ya. Menyimpulkan tadi berarti masuknya di C5 atau evaluasi gitu ya. Kalau menganalisis itu masuknya di C4 atau analisis. Menelaah sama C4. Menentukan apa? Menentukan masuknya di kognitif level 3. Menguji ini kognitif level 5. Menjelaskan kognitif level 2. Jadi jawabannya jelas ya. Karena ini yang diminta adalah indikator kunci, maka yang bersesuaian dengan indikator pada kompetensi, yaitu menyimpulkan C5, maka jawabannya harus C5 gitu ya. Nih jawabannya D berarti. Peserta didik diberikan tugas mencari dan menyelidiki masalah yang diberikan guru secara sistematis, kritis, logis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri temuannya. Nah, pernyataan di atas merupakan ciri-ciri dari metode pembelajaran apa? Apakah problem solving, apakah inquiry, discovery, portfolio, atau project gitu ya. Oke, kita akan bahas. Untuk membahas ini berarti teman-teman harus tahu ciri-ciri dari masing-masing pembelajaran yang ada gitu ya. Nah, kalau discovery ini yang paling menjadi kunci gitu ya. Itu intinya itu kegiatannya adalah melakukan identifikasi, investigasi juga sama, mengumpulkan data, mengolah data. Nah, yang paling menjadi kata kuncinya itu teman-teman yang saya garis yang blok bold hitam itu ya, yang kayak saya bold gitu ya, pembuktian, penarikan kesimpulan. Jadi dari investigasi sampai pada tahap pembuktian dan penarikan kesimpulan itu namanya discovery learning, itu ciri khususnya. Kemudian kalau problem based learning itu intinya adalah peserta didik itu dikembangkan untuk memecahkan masalah, mengatasi masalah ya, masalahnya kontekstual, relevan gitu ya. Kemudian kalau project based learning ini hampir sama dengan problem based learning, tapi intinya adalah sampai pembuatan produk, penyelesaian project ya, berupa produk ya. Produknya bisa laporan, bisa ya. Ada rencananya gitu ya. Ada pembagian tugasnya, ada jadwalnya, itu intinya dari project based learning seperti itu. Kalau problem based learning masalahnya kontekstual. Kalau project based learning masalahnya sampai tahap creating ya, mencipta. Biasanya bentuknya laporan, produk, dan lain-lain. Ada jadwalnya gitu ya. Yang saya kasih bold hitam itu penting ya teman-teman, silakan dipahami. Kemudian kalau inquiry learning itu mencari, menyelidiki atau kegiatan investigasi, intinya gitu. Investigasi secara sistematis, kritis, dapat merumuskan sendiri temuannya. Jadi ini intinya merumuskan sendiri temuannya. Kalau discovery learning ada sampai tahap pembuktian dan penarikan kesimpulan gitu ya, bedanya tahu ya. Oke, berarti kita bisa jawab kalau peserta didik diberikan tugas mencari menyelidiki itu istilahnya adalah kegiatan investigasi yang diberikan guru secara sistematis, kritis, logis, merumuskan sendiri temuannya. Berarti ini masuknya di inquiry
gitu ya. Next, berikutnya. Teori pembelajaran menurut Gardner di mana peserta didik mendapatkan pengalaman belajar dari kata-kata sebagai stimulus. Nah, belajar dari kata-kata itu apa menurut Gardner ya. Nah, kita akan pelajari masing-masing ini. Jadi menurut Gardner itu ada pembelajaran diskriminatif. Itu artinya pengalaman belajar mengenai sesuatu karena memiliki ciri khusus, ciri spesifik. Kalau stimulus response learning itu ini instrumennya ada, ini sama dengan pembelajaran conditioning, artinya belajar melalui trial and error ya, kegiatan mencoba-coba. Ada stimulus kemudian ada responnya, dari stimulus dilihat responnya, dikasih stimulus dilihat responnya, dicoba berkali-kali, itu namanya stimulus response learning. Kemudian ada asosiasi verbal, ini dimana pengalaman belajar itu diperoleh dari kata-kata. Kemudian kalau aplikatif itu belajar aturan atau hukum, yaitu mengaplikasikan atau pengalaman belajar dengan menghubungkan konsep-konsep ya, untuk diterapkan gitu ya. Jadi ada 4 ini ya. Nah, jadi jawabannya yang mana ini yang mendapatkan pengalaman belajar dari kata-kata? Nah, tentu jawaban yang paling tepat adalah asosiasi verbal. Kegiatan pembelajaran mengelompokkan tumbuhan sesuai dengan cara perkembangbiakannya merupakan bagian dari proses berpikir titik-titik dan dimensi titik-titik. Jadi ada proses berpikir atau level kognitifnya. Proses berpikir itu level kognitifnya apa? Kemudian dimensinya apa? Ya. Oke. Kita akan pelajari dulu dimensinya atau ranahnya. Ranah kognitif itu ada 4, ya. Ranahnya ada 4, yaitu faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Kita sudah paham tadi ya, sudah belajar tadi ya. Kalau faktual ini pengetahuan tentang terminologi atau istilah, pengetahuan tentang elemen-elemen terpisah yang memiliki ciri spesifik sendiri ya. Kemudian kalau konseptual ini pengetahuan tentang teori, prinsip, model. Kalau prosedural pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, ini ya, bisa algoritmik, bisa teknik, metode, model. Kalau metakognitif itu kemampuan untuk memecahkan masalah, ya, menilai suatu masalah, memecahkan masalah, mengamati tingkat pemahaman dirinya. Tadi kita sudah bahas ya. Kesadaran seorang tentang bagaimana belajar, ya, menggunakan berbagai informasi untuk dipecahkan ya, untuk mencapai tujuan. Menilai kemajuan belajar sendiri itu masuknya di kemampuan metakognitif. Itu dimensinya atau ranahnya. Nah, tadi mengklasifikasi berarti masuknya di sini. Nah, berarti masuk di konseptual gitu. Sekarang kita masuk levelnya. Level C1, C2, C3, C4, C5. Kita tadi sudah pahami ini ya. Kalau C1 mengingat, itu pengetahuan yang relevan tentang ingatan. Jadi mengingat itu contohnya ya mendaftar, mengulang, menirukan. Kalau memahami ini contohnya menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, melaporkan. Ya, ini tadi kita sudah pahami. Nah, jadi mana ini yang masuk mengklasifikasi, ini masuknya di sini. Jadi teman-teman harus paham gradasi masing-masing kata kerja. Nah, saya ulangi berkali-kali ya. Teman-teman harus paham ini. Ini standarnya seperti ini aja. Biasanya soalnya seputar ini ya. Kalau ada soal yang lain ya nanti kelihatannya saya sudah pernah memberikan secara total bagaimana ranah dari mengingat itu apa saja kata kerjanya, memahami apa saja, mengaplikasi apa saja ya, menganalisis apa saja, evaluasi apa saja, mencipta apa saja. Tapi ya teman-teman pahami yang ini saja karena banyak sekali kata kerjanya ya. Dan banyak juga yang sama. Jadi tidak hanya mempelajari tentang ini tapi juga secara umum ya. KD umumnya seperti apa. Ini lebih kompleks atau sederhana kalau misalkan tadi menulis itu bisa masuk di C1 bisa C6. Ketika menulis hanya meniru dari apa yang ditulis di papan tulis maka masuknya C1. Kalau menulis dalam arti membuat karya tulis berarti masuknya C6. Itu bedanya seperti itu. Oke, jadi kalau mengklasifikasi atau tadi soalnya kan mengklasifikasi, jadi masuknya di level C2, level kognitif 2, memahami. Nah, berarti ini jawabannya adalah konseptual memahami.
Tahap seseorang sudah mampu menggeneralisasi masalah sederhana termasuk tahap titik-titik. Eksperimentasi aktif, pengalaman konkret, pengalaman aktif reflektif, atau memecahkan masalah atau konseptualisasi. Ini hubungannya dengan teorinya David Kolb berarti ya teman-teman ya. Kita sudah pernah bahas ini ya, David Kolb. Macam-macam soalnya David Kolb ini, berarti teman-teman harus hafalkan ini. Kalau pengalaman konkret itu hanya mampu sekedar ikut mengalami suatu kejadian. Jadi mengalami kejadian itu pengalaman konkret, meskipun belum mengerti bagaimana mengapa kejadian itu harus terjadi. Tahap awal belajar itu namanya pengalaman konkret. Diberikan pengalaman konkret dulu. Kemudian yang kedua mulai memahami. Jadi tahap pertama itu mengalami, yang kedua memahami. Nah, namanya pengamatan aktif reflektif. Jadi siswa lambat laun itu mampu mengadakan pengamatan aktif terhadap kejadian itu, memikirkan, memahami. Yang ketiga itu mulai membuat teori, atau bahasa lainnya adalah konseptualisasi. Dia membuat abstraksi, membuat teori, membuat aturan, membuat generalisasi, ya. Meskipun itu berbeda-beda, ya. Kemudian kalau eksperimentasi aktif itu sudah memecahkan masalah, mampu mengaplikasikan teori yang sudah dibuat pada tahap konseptualisasi ke dalam situasi baru, ya. Tidak hanya sekedar memahami asal-usul rumus, tapi juga mampu memakai rumus tersebut untuk memecahkan masalah yang belum pernah ditemui atau masalah baru. Itu namanya eksperimentasi aktif. Nah, pada soal adalah tahap seseorang sudah mampu menggeneralisasi masalah sederhana. Melakukan generalisasi masalah sederhana itu artinya membuat konsep atau membuat teori. Jadi maksudnya adalah tahap konseptualisasi, gitu ya. Berikutnya, perhatikan kecakapan berikut. Ada adaptability, managing complexity, self direction, curiosity, creativity, risk tasking, teaming, collaboration. Ini bahasanya Inggris semua itu ya. Yang merupakan kecakapan inventive thinking. Jadi teman-teman itu kalau ada soal seperti ini berarti teman-teman tidak hanya menghafalkan istilah Indonesianya saja dalam bahasa Indonesia. Jadi teman-teman harus juga paham istilah asingnya seperti apa. Ya. Kita akan bahas bagaimana ini yang bagaimana atau yang mana yang merupakan kecakapan inventive thinking. Nah, ini jelas enggak ya? Ya kelihatannya jelas itu ya. Ada pembelajaran abad 21 itu meliputi 4 hal ini. Ada digital age literasi, inventive thinking, effective communication, dan high productivity. Pakainya istilah Inggris, basic scientific, economic, and technology literacy, visual and informasi literasi, multicultural literasi, and global awareness, ya. Itu yang digital age literasi. Tadi yang ditanyakan adalah inventive thinking. Dan inventive thinking itu ada adaptability, managing complex and self direction, curiosity, creativity, and risk tasking, ya. High order thinking and sound reasoning. Ini teman-teman harus hafal ya. Istilah Inggrisnya juga harus hafal. Nah, kalau di Indonesia kan ya seperti ini. Nah, ini teman-teman juga saya kira juga sudah. Nah, kembali ke soal, mana yang merupakan inventive thinking? Langsung saja. Kalau adaptability, managing complex itu berarti mampu mengatur kompleksitas. Jadi ini maksudnya inventive thinking. Curiosity, creativity itu maksudnya di inventive thinking juga. Teaming, collaboration ini maksudnya di effective communication. Personal, social, civic ini termasuk di effective communication. Ability to produce. Nah, kalau produce hubungannya dengan high productivity. Interactive communication ini juga effective communication. High order thinking and sound reasoning ini juga inventive thinking, gitu ya. Jadi mana yang merupakan inventive thinking? 1, 2, 7. Dalam pembelajaran berenang, Pak Kamdi memberikan contoh bagaimana melakukan teknik gaya dada. Peserta didik diminta untuk melakukan hal-hal sama seperti apa yang dilakukan oleh guru. Dalam hal ini, keterampilan psikomotorik pada aspek titik-titik. Jadi, teman-teman harus memahami masing-masing dari aspek psikomotorik. Kognitif sudah paham ya, kalau kognitif itu C1 sampai C6. Kalau afektif ya A1 sampai A5. Ini, kalau psikomotorik juga B1 sampai P5. Nah, ini saya berikan gambarannya seperti ini. Kalau yang pertama adalah psikomotorik level 1, P1, imitasi, meniru.
Kalau tahap meniru itu tahapnya imitasi. Kalau manipulasi itu melakukan sesuatu melalui panduan, ya, melalui panduan. Yang tiga, presisi itu sudah melakukan sesuatu tanpa panduan, ya sudah mahir lah. Kalau artikulasi itu sudah melakukan modifikasi agar sesuai dengan situasi baru. Ya, kalau naturalisasi itu sudah menyelesaikan satu atau lebih keterampilan dengan mudah. Ya, ini bahasanya namanya adalah keterampilan otomatis. Ini proses psikomotorik ada 5 itu ya. Nah, pada soal seperti ini Pak Kamdi berikan contoh. Peserta didik diminta untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan guru. Dalam hal ini keterampilan psikomotoriknya aspeknya apa? Ini hanya meniru. Ya, meniru. Meniru apa yang dilakukan Pak Kamdi. Pak Kamdi tidak memberikan cara-caranya dari awal sampai akhir, enggak, tapi Pak Kamdi langsung menunjukkan bagaimana melakukan teknik gaya dada gitu saja. Siswa diminta untuk meniru, maka ini masuknya di aspek imitasi, meniru. Ini ya. Jadi jawabannya adalah A. Nah, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga untuk pembahasan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan tetap semangat belajarnya meskipun ada penundaan dari jadwal pelaksanaan P3K. Ini malah saya kira malah teman-teman harusnya bersyukur karena dikasih waktu lagi untuk belajar. Ya, belajar sampai nanti ketika dites itu sudah penuh ya pengetahuannya sudah banyak, jadi mudah dalam menyelesaikan itu. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.